Sekarang kita lanjut hadis yang kedua tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Al-hadits tsani, hadis yang kedua. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kunna fi masjidil lana fanazalna faja'at jariyatun faqalat." Kata beliau, kata Abu Sa'id, pernah suatu ketika kita sedang dalam perjalanan. Kemudian kita singgah di suatu tempat. Ya, kita singgah di suatu tempat. Tiba-tiba datang seorang budak wanita. Kita didatangi sama seorang budak wanita. Dan budak wanita itu kemudian mengatakan, "Inna sayyidal hayyi salimun ay ladir." Kata budak perempuan tadi, sesungguhnya pemimpin kita, salah satu tokoh di kampung ini sedang sakit. Maksudnya sakit di sini adalah sedang terkena sengatan hewan. Entah kalau jengking, ular, atau apa, pokoknya kena sengatan hewan. Ya, pemimpin kaum itu sedang kena sengatan hewan. Wa in nafarana ghuyyiba fahal minkum raqib. Sedangkan banyak di antara penduduk kami sedang tidak ada di lokasi. Maksudnya kebanyakan penduduk situ sedang keluar. Ya. Penduduk kampung itu masih keluar kebanyakannya itu, nggak tahu, mungkin kerja atau mungkin safar. Maka kata budak perempuan tadi kepada rombongannya Abu Sa'id ini, apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah, mengobati? Ya, apakah ada di antara kalian yang bisa mengobati? Maka kemudian kata Abu Sa'id, faqama ma'ana rajulun ma kunna na'baduhu ay na'ibuhu aw nattahimuhu biruqyah. Maka kemudian tiba-tiba ada salah seorang dari rombongan kita ini yang bangkit untuk meruqyah, menawarkan diri untuk meruqyah. Padahal kita nggak pernah tahu kalau orang ini bisa meruqyah. Paham Ibu? Ya, kita nggak pernah tahu kalau orang ini bisa meruqyah, tapi tiba-tiba dia mau meruqyah. Faraqahu fabara'a, maka dia pun meruqyah orang ini tadi. Awalnya teman-temannya itu pesimis, tenanan gak kondisi ini, ojo sok-sokan. Ternyata ketika meruqyah waras, ya ketika diobati, ya ternyata sembuh itu yang terkena sengatan tadi. Fa'amara lahu bi thalathina syatan, maka sebagai bentuk terima kasih karena sudah disembuhkan atau sudah diruqyah, maka si pemimpin kaum tadi memberi hadiah kepada orang yang meruqyah tadi berupa 30 ekor kambing. Ini pedus dulu. Satu aja berapa? 3 juta misalnya, paling ini lah. 30 berarti 90 juta. Ya. Bayangkan dikasih kambing 30, 90 juta. Wasaqana labanan, enggak cuma kambing, kita dijamu dengan dikasih susu kambing. Ya. Maka kemudian falamma raja'a kunna lahu akunta tuhsinu aw kunta turaqi. Maka ketika kami dalam perjalanan pulang ini yang ngeruqyah tadi, kita tanya, kamu itu nyoba apa memang bisa ngeruqyah? Ngawur kamu ini memang. Nyoba gitu sama weruh waras. Atau memang kau bisa ngeruqyah? Maka kata dia, enggak, aku bukan nyoba-nyoba. Ma raqitu illa bi ummil kitab. Aku tidak mengobati dia kecuali dengan ummul kitab. Apa ummul kitab ini tadi? Al-Fatihah. Ya, aku mengobati dia, aku tidaklah mengobati dia kecuali dengan Al-Fatihah. Qulna, maka ketika mendengar jawaban ini, para sahabat-sahabat yang lain, rombongan ini
Ini pola pikirnya sahabat itu. Karena ini perkara yang baru bagi para sahabat. Maka para sahabat menganggap ini adalah perbuatan yang diada-adakan, perbuatan yang bid'ah. Karena mereka tidak pernah mendengar dari Nabi SAW, maka mereka menahan diri dulu. Ya, mereka tidak menghukumi ini benar, mereka tidak menghukumi ini salah. Menahan diri. Padahal terbukti nggak kalau orang ini tadi bisa menyembuhkan? Terbukti. Tapi konsepnya adalah bukan dilihat dari hasil, tapi dilihat dari prosesnya. Prosesnya benar atau enggak. Ini mindset yang harus dibangun dulu. Jangan melihat hasil, tapi melihat prosesnya benar atau enggak. Karena tercapainya hasil itu belum tentu prosesnya benar. Paham Ibu? Tercapainya suatu hasil itu tidak menandakan berarti prosesnya pasti benar. Belum tentu. Ada orang misalnya dia itu ingin punya anak, maka dia berzina dan dia pun punya anak. Berhasil nggak cita-citanya? Berhasil, dia punya anak. Namun prosesnya benar atau enggak? Nggak benar. Demikian juga sebagian dai, sebagian ustaz atau aktivis-aktivis dakwah di zaman sekarang. Mereka berdakwah misalnya dengan menggunakan nasyid-nasyid, dengan menggunakan musik-musik, lagu-lagu. Kata mereka, lihat hasilnya kami berdakwah lewat musik. Lebih banyak orang-orang yang tobat, lebih banyak orang-orang yang ikut dakwah kita, sadar dari dosa-dosanya, daripada Anda yang dakwah tidak pakai musik. Lebih sedikit orangnya. Maka kita jawab, banyaknya orang yang mengikuti dakwahmu itu tidak menunjukkan bahwa caramu itu cara yang benar. Dan sedikitnya orang yang ikut dakwah Ahlus Sunnah tidak menunjukkan berarti caranya salah. Enggak. Ya, ini mindset yang harus dibangun. Hasil itu tidak mengharuskan prosesnya itu benar. Maka yang dilihat prosesnya, jangan hasil. Kalau Anda melihat hasilnya, maka Anda jatuh dalam banyak kesesatan-kesesatan, bahkan jatuh dalam kesyirikan. Contoh misalnya, seseorang dia itu mengalami kesulitan ekonomi, punya utang yang menumpuk, ya. Kemudian dia punya seorang kawan yang juga bernasib sama dengan dia. Kawannya itu juga punya utang yang menumpuk seperti dia. Ya, untuk makan sehari-hari saja susah. Nah, dua orang ini sama-sama mengalami kesulitan ekonomi. Ternyata temannya itu tiba-tiba dia menjadi orang yang kaya raya dalam waktu sekejap. Bisa melunasi hutang-hutangnya, bahkan hidupnya bergelimang dengan harta. Kenapa? Karena dia dapat jimat, dia menjalankan ritual-ritual syirik. Hasilnya sugih tenanan begitu. Ini kita ngomong gini nanti jangan kepingin loh ya. Awas. Loh, bisa nggak orang dengan pesugihan itu dia kaya beneran? Iya, kaya beneran dia. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan orang yang satunya yang terlilit hutang tadi, yang belum kaya tadi, apakah kira-kira dia akan mengikuti caranya orang yang pakai pesugihan tadi? Tergantung. Kalau tauhidnya kuat, dia nggak akan mau. Dia mending bertahan dalam kesulitan ekonomi. Nggak apa-apa saya nggak makan, nggak apa-apa saya terlilit hutang seperti ini. Selama saya masih di atas tauhid, Allah pasti akan memberikan jalan keluar bagi saya. Tapi kalau dia nggak punya tauhid, nggak punya akidah, maka diuji dengan ujian seperti itu, ikut orang tadi. Kamu dapat jimat di mana itu?
Kok bagus? Oleh tak silih kan? Utangmu tambah akeh. Kamu datang ke dukun mana? Entar berapa orang dulu? Ya. Nah, kita kembali ke kisah ini. Ini kepanjangan cerita lupa misalnya. Dan maka para sahabat menunggu. Nanti kalau sudah sampai ke kota Madinah, kita baru tanya kepada Nabi, apa hukumnya meruqyah dengan surat Al-Fatihah. Maka falamma qadimna al-Madinata dzakarnahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kami tiba di kota Madinah, maka kami menceritakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi pun mengatakan, wa ma kana yudri annaha ruqyah. Ya. Dan tidakkah dia tahu bahwasanya memang surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Iqsimu wadribu li bisahmi. Maka Nabi memerintahkan, kata Nabi, bagikan kambing itu kepada sahabat-sahabat kalian, dan aku juga mau bagianmu, kata Nabi. Jadi 30 kambing itu tadi yang didapatkan sama orang yang ruqyah, sama Nabi disuruh bagi. Dan Nabi minta jatahnya beliau. Baik. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya mau ibu sekarang fokus tentang apa yang akan saya jelaskan berkaitan dengan pengobatan-pengobatan yang medis dan pengobatan-pengobatan yang non medis. Bagaimana hukumnya di dalam agama? Ya. Baik. Ini pembahasan ini berkaitan dengan hukum sebab akibat. Pembahasan ini adalah pembahasan tentang hukum sebab akibat. Ahlu sunnah menetapkan bahwa sebab itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikannya. Dan sebab itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan, membuatnya. Contoh misalnya sebab akibat, ya. Apa misalnya sebab akibat? Orang makan, maka mengakibatkan kenyang. Yang bikin sebab akibat ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tak bisa membalikannya. Ustaz, saya mau ingin bikin aturannya kembali. Makan, tapi hasilnya cuy. Hasilnya lapar. Semakin banyak makan, semakin lapar. Saya ingin gitu. Bisa nggak? Manusia bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Ngerubah-ngerubah aturan sebab akibat nggak bisa. Ustaz, api itu mengakibatkan apa? Bakar, mengakibatkan panas, mengakibatkan gosong, hangus. Tapi saya ingin merubah. Api itu malah menjadi dingin. Ya, bukan malah menghanguskan, tapi justru mendinginkan. Bisa nggak? Nggak bisa. Yang bisa hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Allah yang membuat hukum sebab akibat, maka Allah lah yang merubah-rubahnya sakar dewi. Terserah Allah. Apa contohnya? Apa contohnya yang dirubah-rubah sama Allah hukumnya? Nabi Ibrahim, harusnya api itu membakar Nabi Ibrahim. Itu hukum sebab akibatnya. Tapi ternyata Nabi Ibrahim tidak kepanasan. Bahkan Nabi Ibrahim diberikan kesejukan dalam api tersebut. Nah, siapa yang bisa merubah-rubah begini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak bisa merubahnya. Ya, manusia tidak merubah hukum sebab akibat. Maka kalau sudah jelas tentang masalah ini, maka kita lanjut ke inti permasalahan.
ada dua, terbagi menjadi dua. Ini dibikin kayak ini aja, kan? Diagram. Ada sebab hakiki dan ada sebab yang semu. Sebab yang semu itu maksudnya dikiranya itu sebab, tiba-tiba duduk sebab. Tulis dulu, nanti kalau mau catat tulis dulu. Nanti dijelaskan nanti. Sudah? Sebab hakiki dan sebab semu. Nah, sebab hakiki terbagi lagi menjadi dua. Sebab hakiki ini berarti sebab yang beneran ya. Maksudnya sebab beneran itu sebab ini itu memang bisa memberikan pengaruh. Sebab tersebut memang bisa memberikan pengaruh yang mengakibatkan dampak. Ya, ada dampaknya. Memang secara hakiki bisa mengakibatkan dampak tersebut. Sebab hakiki terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ditetapkan dengan dalil. Yang kedua ditetapkan dengan experience atau pengalaman. Ya, pengalaman bisa juga penelitian, apalagi yang semisal dengan pengalaman atau penelitian. Dari sini mungkin sudah bisa ini ya, sudah bisa dipahami arahnya kemana? Masih belum? Baik. Sebab hakiki ada dua, yaitu dengan dalil atau dengan pengalaman dan penelitian. Dengan dalil misalnya, wah, kalau yang baru datang ini repot. Masa ulangi dari awal? Enggak ya? Oh, ada rekamannya ya? Dan nanti lihat rekamannya saja. Misalnya yang dengan dalil, sebab hakiki yang dengan dalil. Nabi SAW bersabda, "Man tasabbaha fi sab'ati tamratin la yadurruhu fi dzalikal yaumi summun wala sihrun." Kata Nabi, barang siapa yang memakan 7 butir kurma di pagi hari. Dalam riwayat yang lain dikhususkan kurmanya kurma apa? Ajwa. Maka barang siapa yang memakan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka di hari tersebut dia tidak akan terkena racun dan terkena sihir. Maka dari dalil ini ditetapkan bahwa 7 butir kurma itu bisa mengakibatkan seseorang terlindungi dari racun dan terlindungi dari sihir. Ingat ya, saya katakan mengakibatkan. Mengakibatkan ini bukan berarti hukumnya pasti, enggak. Semuanya kembali kepada siapa? Yang menakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Mengakibatkan itu berarti ikhtiar kita untuk menjaga diri dari racun, menjaga diri dari sihir. Salah satu ikhtiar kita adalah dengan memakan 7 butir kurma di pagi hari. Tapi nanti kita benar-benar tidak keracunan atau tidak kena sihir, itu kembali kepada apa? Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan. Kalau Allah menghendaki orang itu kena racun, Allah menghendaki orang itu kena sihir, meskipun di pagi hari makan 7 butir kurma, tetap kena sihir kan? Tetap. Tapi kita diperintahkan untuk berusaha. Hasilnya serahkan kepada Allah SWT. Tapi yang kita pelajari di sini, Anda tetapkan bahwa 7 butir kurma itu sebab yang hakiki untuk menyelamatkan kita dari sihir dan racun.
Diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim bahwa ada sekelompok orang datang ke kota Madinah. Nah, sekelompok orang ini tiba-tiba mengalami sakit karena nggak tahan dengan cuaca yang ekstrim di kota Madinah. Ya, lebih ekstrim dari Surabaya. Pirang-pirang di Indonesia panas. Nah, ini lebih ekstrim lagi di kota Madinah. Kalau panas itu bisa sampai hampir 50 derajat. Ya. Maka dia sakit ketika itu. Orang-orang ini yang baru datang ke kota Madinah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk pergi ke peternakan unta. Dan Nabi memerintahkan mereka untuk meminum apa? Susu dicampur dengan kencingnya unta. Maka diminum susu campur kencing itu, maka dia pun sembuh dari penyakitnya. Maka ditetapkan dengan dalil tersebut bahwa air susu yang dicampur dengan kencing unta itu bisa menjadi sebab kesembuhan. Ya, menjadi sebab kesembuhan. Dengan apa kita menetapkan bahwa kencing unta dan susu unta itu sebab kesembuhan? Dengan apa kita tetapkan? Dalil. Maka itu sebab yang hakiki, memang ada pengaruh. Kita tetapkan itu memang ada pengaruhnya. Contoh yang ketiga, ini ruqyah. Ruqyah membacakan kepada orang yang sakit. Jadi ruqyah itu bukan cuma kesurupan, ibu-ibu, keliru. Orang bilang ruqyah itu cuma kesurupan, kok enggak? Orang lagi sakit apapun, gak apa-apa diruqyah dengan bacaan Al-Quran. Itu ikhtiar, bentuk ikhtiar kita untuk minta kesembuhan kepada Allah. Ya, dibacakan Al-Fatihah, dibacakan ayat kursi, dibacakan surat Al-Ikhlas, ya, dibacakan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan ayat-ayat lain yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian serahkan hasilnya kepada Allah. Tapi kita tetapkan bahwa bacaan Quran itu memberikan pengaruh nggak kepada orang yang sakit? Saya tanya dulu, bacaan Quran itu bisa ngasih pengaruh nggak kepada orang yang sakit? Bisa. Dengan apa Anda tetapkan ini? Dalil. Dengan dalil Anda menetapkannya. Meskipun secara ilmiah tidak masuk akal. Paham? Ya. Oh, hubungannya Ustaz. Masa baca Quran yang keluar dari lisan kita kok bisa memberikan pengaruh kepada orang yang sakit? Tahu-tahu penyakitnya bisa sembuh gitu meskipun dengan izin Allah? Iya. Bagaimananya Allah menyembuhkan penyakit itu melalui bacaan Quran? Wallahu a'lam. Allah punya cara. Namun kita tetapkan bahwa bacaan Quran itu memberikan pengaruh. Itu adalah sebab kesembuhan orang tersebut. Tapi tetap nanti kesembuhan atau tidaknya atas izin siapa? Allah. Tetap atas izin Allah Subhanahu wa taala. Air Zam-Zam, ya, kemudian apa lagi? Habbatus sauda, kemudian bekam. Nah, apa lagi? Macam-macam banyak. Yes. Ini adalah hukum sebab akibat yang kita tetapkan berdasarkan dalil. Doa, nah, belum doa. Ya, doa itu bisa memberikan pengaruh nggak? Iya. Doa itu memberikan pengaruh. Kita tetapkan doa adalah sebab berdasarkan dalil. Banyak dalilnya tentang doa. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan ijabahi doa kalian. Baik, sampai sini paham dulu. Nah, sekarang sebab hakiki yang satunya. Apa itu? Dengan penelitian, ya, atau dengan experience, pengalaman. Seperti misalnya
kita dari kecelakaan. Ada dalilnya nggak pakai helm? Nggak ada. Ditetapkan nggak? Kenapa kok ditetapkan? Karena penelitian dan pengalaman. Nah, yang kedua nih Ibu, penelitian dan pengalaman itu ada syaratnya. Karena kalau cuma dibilang ini penelitian dan pengalaman, maka jimat-jimat itu juga masuk ke sini. Iya, orang akan mengatakan pengalaman saya pakai jimat. 1 tahun saya pakai jimat gak tahu lorong. Iya, berarti masuk ini pengalaman ini. Enggak. Ada 2 syaratnya. Dikatakan sebab itu hakiki berdasarkan pengalaman dan penelitian apabila yang pertama yaitu ada ittisal, adanya ketersambungan, nyambung antara sebab dan akibatnya. Ya, adanya ketersambungan antara sebab dan akibatnya. Contoh, helm tadi. Helm ini sebab kan? Fokus ibu-ibu, awas. Helm ini sebab kan? Ya. Akibatnya apa? Selamat dari kecelakaan. Nah, ketika helm ini adalah sebab selamat dari kecelakaan, maka terjadi koneksi langsung antara helm dengan kecelakaan. Terjadi langsung nggak koneksinya? Langsung, helmnya itu langsung nyentuh aspal. Paham maksud saya di sini? Ya, helmnya ini langsung nyentuh aspal. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, pengaruhnya itu dhahirah, nampak. Ketok gitu. Bukan pengaruh yang tersembunyi, enggak. Ya, Anda bisa bayangkan ketika ada orang kecelakaan, alhamdulillah, alhamdulillah wa iyyakum. Semoga Allah menyelamatkan kita. Kalau ada orang kecelakaan misalnya, helmnya ini langsung memberikan dampak nggak? Nampak nggak? Ketok nggak jemaah? Dampaknya itu kelihatan dampaknya. Nah, tapi terkadang kelihatannya ini cuma bisa dilihat sama orang-orang tertentu. Ada dampak-dampak yang cuma bisa dilihat sama orang tertentu. Contoh misalnya, remote adalah sebab untuk menyalakan AC. Ditetapkan nggak kalau remote itu adalah sebab menyalakan AC? Tuh, kok padahal nggak nyambung loh. Remote-nya di sini, AC-nya di sana. Kok bisa Anda tetapkan? Ya, karena hanya diketahui oleh orang-orang yang ahli saja. Nyambung itu. Pakai apa? Infrared. Nah, yang tahu tentang masalah ini ya cuma orang-orang yang ahli di bidang elektronik. Kita tetapkan itu. Meskipun hanya orang-orang yang ahli di bidang elektronik saja yang tahu. Kita yang awam nggak tahu tentang hal itu, namun kita juga ikut menetapkannya. Contoh yang kedua, vaksin itu bisa memberikan pengaruh bagi tubuh Anda. Ketok kan? Nah, ketokan kita juga nggak tahu ketika disuntikkan vaksin masuknya kemana, kemudian kerjanya vaksin ini bagaimana, kita nggak tahu. Nah, ternyata kerja vaksin ini hanya bisa terlihat, hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang ahli saja, dokter dan yang semisal dengannya. Namun meskipun kita awam, nggak paham tentang hal itu, kita juga menetapkan bahwa vaksin atau suntik dan yang semisal dengannya itu bisa memberikan pengaruh, bisa ngasih pengaruh, ya berdasarkan penelitian. Nah, sekarang jimat ini bisa menyelamatkan orang dari kecelakaan. Baik, maka kita tanya, ada dalilnya enggak? Tidak ada. Kemudian yang kedua, secara
secara penelitian dan pengalaman terbuat dari bahan yang apabila orang kecelakaan, maka jimatnya ini mengeluarkan semacam nggak ada artinya apa hubungannya kau pakai jimat kemudian ketika kecelakaan kau selamat dari kecelakaan itu, nggak ada hubungannya. Nah, keterputusan hubungan inilah yang menyebabkan jimat masuk dalam sebab yang lawannya hakiki tadi, semu. Itu sebab yang semu. Nah, dari sini kita bisa menilai pengobatan alternatif misalnya. Ya. Pahami rumus ini, Anda pasti akan bisa mendeteksi ini pengobatan nggak benar ini, ngawur ini. Masa saya disuruh minum air bekas celuman tangannya, atau saya disuruh minum air yang ditulis ayat-ayat Al-Quran misalnya, kemudian dicelupkan di air itu saya disuruh minum. Maka kalau Anda mendapatkan pengobatan alternatif seperti itu, cari dalilnya ada, ternyata nggak ada. Kalau nggak ada dalilnya, cari tadi secara ilmiah, secara penelitian pengalaman, apakah ada ketersambungan antara air kobohannya tadi itu dengan kesembuhan? Ada keterkaitan nggak? Tidak ada. Maka berarti itu pengobatan yang syirik, pengobatan yang haram. Nah, sekarang kita bicara hukumnya. Ustaz, kalau ada orang yang dia berobat dengan pengobatan yang syirik tadi, apakah dia keluar dari Islam atau dia masih Muslim? Jawabannya apa, Ibu? Tergantung. Tergantung. Kalau dia meyakini bahwa pengobatan dengan jimat tadi itu atau dengan air kobohan tadi itu, dia meyakini bahwa jimat itu yang menyelamatkan dia, air kobohan itu yang menyelamatkan dia, bukan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini kafir, murtad, syirik besar, keluar dari Islam. Tapi kalau dia meyakini bahwa kesembuhan milik Allah, yang menyembuhkan Allah, tapi perantaranya, ikhtiarnya adalah jimat ini, maka berarti di sini hukumnya syirik asghar, syirik kecil, tidak sampai keluar dari Islam. Kenapa Pak tetap dihukumi syirik? Karena dia menyaingi Allah. Dalam hal apa dia menyaingi Allah? Dalam hal melok-melok dari sebab. Padahal tadi di awal kita katakan yang bikin sebab cuma siapa? Allah. Nah, ini orang menandingi Allah. Seakan-akan dia mengatakan gak cuma Allah yang bisa bikin sebab, aku ya bisa. Maka syiriknya di sisi itu. Paham? Kalau nanti lupa dilihat lagi. Ini rumus sangat penting sekali. Maka tak perlu lagi tanya, Ustaz, saya pernah mendapati ada pengobatan alternatif. Pasiennya itu didoni, diludahi. Apakah boleh Ustaz? Gitu. Akhirnya nanti menyebutkan berbagai macam praktek-praktek, ditanyakan semua. Kalau prakteknya begini Ustaz, kalau pengobatannya begini Ustaz, kalau begini Ustaz. Kebanyakan praktek-praktek alternatif ini banyak model-modelnya. Banyak. Daripada Anda metani siji-siji, pahami rumusnya. Kalau Anda sudah memahami rumusnya, Anda sudah bisa mengendus, sudah bisa mendeteksi. Wah, ini pengobatan nggak benar nih.
tidak ada keterkaitannya, maka berarti tinggalkan, jangan diikuti. Baik, ke halaman 14 dulu. Kita kembali ke materi kita di halaman 14. Min fawaidil hadis. Di antara faedah pelajaran yang dipetik dari hadis sahabat yang meruqyah tadi. Pelajaran yang pertama, ar-ruju' indal ikhtilaf ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liyahkuma bainahum. Dari kisah tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, maka para sahabat itu rujuk. Rujuk itu artinya mengembalikan perkara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi yang menjadi hakim bagi mereka. Karena tadi kan para sahabat dikisahkan tenanan dari rukyah. Kan bisa rukyah tenan ngarang-ngarang. Seakan-akan gitu. Maka para sahabat nggak tahu kebenarannya bagaimana ini. Apakah benar surat Al-Fatihah itu rukyah? Maka kata para sahabat, kita tahan dulu, kita nanti kalau sudah sampai Madinah baru kita tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru Nabi yang memutuskan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Kata Allah, dan apabila kalian berselisih dalam suatu permasalahan, maka kembalikan permasalahan itu kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasulnya. Kalau Rasulnya masih hidup, langsung tanya kepada Rasul. Tapi kalau sekarang Rasulnya sudah meninggal, bagaimana caranya? Melihat hadis Nabi. Nah, apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun, itu yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila, dan akibatnya juga lebih baik. Ya, kalau Anda kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, itu baik. Artinya baik di sini Anda dapat pahala dari Allah, dan dampaknya itu, hasilnya itu juga terbaik. Di sini ada penjelasan dari beliau di halaman 14 itu. Wa raddu ila Allah yakunu bil ruju' ila kitabillah. Kata beliau, mengembalikan perkara kepada Allah maksudnya adalah dengan kita merujuk kepada Al-Qur'an. Amma raddu ila Rasul fa yakunu bil ruju'i ilaihi 'indama kana hayyan. Adapun mengembalikan perkara perselisihan kepada Rasul maksudnya adalah rujuk kepada beliau langsung ketika beliau masih hidup dulu. Warujuk ila sunnatihi wa aqwalihi ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sekarang setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita rujuknya kepada hadis-hadis Nabi, kepada ucapan-ucapan Nabi, kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini pelajaran bagi kita Ibu. Kalau ada perselisihan, jangan kita menghukumi dengan hawa nafsu. Kayaknya yang benar ini deh. Loh kok bisa? Iya, koyoi. Loh nggak ada agama ini koyoi. Agama itu apa kata Allah dan apa kata Rasul. Bukan apa kata perasaan Anda, perasaan kita tidak. Jangan. Agama jangan perasaan lebih benar ini. Ya. Baik. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan tersesat apabila kalian berpegang dengan dua perkara ini. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah maksudnya Al-Quran
dan sunnahku, kata Nabi. Wala yatafarraqa hatta yarida 'alaiyal haud. Sepanjang kalian berpegang dengan dua hal ini, maka dua hal ini tidak akan memisahkan kalian sampai kalian mendatangi aku di telaga. Ini maksudnya nanti di akhirat ada telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian Al-Quran dan Sunnah itu adalah mizan itu. Al-Quran dan Sunnah itu adalah timbangan. Jadikan Al-Quran dan Sunnah adalah timbangan kita. Namun harus ada perangkat yang ketiga. Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman siapa? Para salaf, pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in dan ulama-ulama setelahnya harus diikat dengan pemahaman salaf. Karena kalau tidak diikat dengan pemahaman salaf, maka liar. Iya, jadinya liar. Terserah saya dong mau memahami Al-Quran dengan pemahaman siapa. Enggak boleh. Wajib dengan pemahaman sahabat. Harga mati sudah. Tidak bisa ditawar-tawar. Harus dengan pemahaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka jadikan ini mizan, timbangan dalam menghukumi sesuatu, timbangan yang jelas. Jadi jangan seperti orang-orang di luar sana, atau jangan seperti netizen. Ya, netizen plus 62 menghukumi segala sesuatu dengan perasaan, atau menghukumi sesuatu dengan timbangan-timbangan yang tidak jelas. Ada yang saya pernah lihat, dia mengatakan menghukumi sesuatu benar atau tidak itu dilihat dari rupanya, dari wajahnya. Jadi ada memes, tahu memes? Meme kalau tulisannya itu. Meme. Ada kabar. Yang satu adalah Wahabi katanya. Nah itu isinya itu tentang foto-fotonya para ustadz-ustadz dan ulama-ulama itu. Diambil foto-foto yang lagi garang-garangnya, pas lagi mendeli ustadz siapa yang lagi mendeli, gitu kan? Yang lagi mangap itu di screenshot kemudian ditaruh situ. Ya, demikian juga syekh-syekh para ulama-ulama diambil sama dia yang ulama-ulama yang berkulit hitam. Ya, yang berkulit hitam berjenggot lebat dipajang di situ. Pokoknya ketika orang melihat serem. Ya, apalagi dikasih efek ada api-apinya gitu. Semakin menambah kesan seram. Nah, sebelahnya dilihat dari mereka. Ya, habib-habib siapa gitu, ustaz siapa itu. Dipilih wajahnya ketika senyum. Ya, ketika senyum. Ya, gitu. Itu saya lihat komentarnya netizen yang budiman. Netizen plus 62. Mereka mengatakan dilihat dari wajahnya saja sudah tahu siapa yang penghuni surga dan siapa yang penghuni neraka. Bayangkan pola pikirnya orang-orang kayak gitu. Itu orang-orang awam, ya. Mereka nggak punya mizan, mereka nggak punya timbangan dalam menimbang sesuatu. Kok bisa itu loh? Surga dan neraka ditentukan dengan rai, ditentukan dengan muka gitu loh. Ini kontes ganteng-gantengan atau kontes apa ini? Kebenaran surga dan neraka ditentukan dengan kitabullah, ditentukan dengan sunnah. Kok ini menentukannya dengan ganteng-gantengan? Ya. Itu kalau ada yang mau reset ya, itu nanti dibikin tandingannya lagi. Itu yang katanya tokoh-tokohnya yang ganteng-ganteng yang senyum-senyum tadi nanti disejajari dengan artis-artis Korea misalnya. Nah, sekarang siapa yang penghuni surga? Ini di Korea ganteng-ganteng ini. Ya, lebih ganteng jauh daripada tokoh-tokoh panutanmu itu. Lebih putih jauh. Ini nggak ada nih. Timbangan apa seperti ini?
Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita tinggal berapa menit? Kita ringkas ya. Poin yang kedua, at-tahakum ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wajibun 'ala sahabat wal muslimin. Poin yang kedua, berhukum dengan kitabullah dan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib baik bagi sahabat ataupun bagi seluruh kaum muslimin. Artinya jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan hukum. Menghukumi sesuatu dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan menghukumi sesuatu dengan selain itu. Baik, yang ketiga, jawazul ruqyah bil Fatihah wa ma jaa'a fi sunnah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ketiga dari kisah tadi, bolehnya meruqyah dengan surat Al-Fatihah. Dan yang meruqyah itu harus ustaz. Karena ribet banget orang-orang. Kalau ada orang yang lagi sakit atau mungkin lagi kesurupan atau apa, bingung cari ustaz. Enggak, Anda sendiri yang meruqyah. Bacakan kepadanya Al-Fatihah. Ya. Itu yang paling simpel sudah. Ustaz saya enggak bukan praktisi ruqyah. Ya, memang ada ruqyah syariah yang memiliki dalil-dalil khusus dari Nabi SAW, seperti dipegang keningnya atau mungkin disiram dengan bukan bensin, apa? Zam-zam, ya, atau dengan daun bidara, ya, itu memang biasanya yang bisa ruqyah punya ilmu-ilmu seperti itu. Tapi minimal mosok baca Al-Fatihah dari sore. Bacakan kepada yang lagi sakit, bacakan kepada yang lagi kesurupan atau bacakan Al-Fatihah. Ya, kemudian Anda berdoa minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Simpel. Kenapa? Enggak, kita bicara yang paling simpel, yang paling mudahnya. Orang kan biasanya takut mau mengobati, mau meruqyah itu takut. Dikira ruqyah ini adalah suatu aktivitas yang hanya khusus dilakukan oleh praktisi-praktisi ruqyah. Tidak. Anda pun bisa meruqyah. Kita bicarakan yang paling ringkasnya ruqyah adalah Anda bacakan kepada orang tersebut Al-Fatihah. Bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Ya, soal nanti Anda mau pakai teknik lain, cara lain, selama itu ada tuntunannya dari Nabi SAW, tak apa-apa dipakai. Mau pakai air zam-zam kan, ya, atau dengan membacakan ayat kursi di air, kemudian disuruh meminumkan kepada orang tersebut. Ini kan cara-cara terkadang tidak diketahui sama orang dan ribet. Mungkin beli aquadisip kan, ini kalau kayu, kalau nanti ada pokari suatu ini pokari suatu, adanya pokari suatu ini ribet. Bukan berarti ribet gak dikerjakan, enggak. Kita bicara yang paling simpel. Ya, Anda bacakan Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, ilajul ladil yakunu bi qira'atil Fatihah wa du'a wa bil kadawi wal akhdhi bis sababil asbab. Nah, ini untung kita tadi belajar tentang sebab. Jadi saya nggak pakai keterangan lagi. Kata beliau, menyembuhkan, mengobati orang yang sakit. Kalau kasusnya di sini tadi tersengat, ya, kecokot, ular, kalajengking dan sejenisnya. Maka mengobatinya itu bisa dengan membacakan surat Al-Fatihah, atau bisa dengan doa kepada Allah, atau bisa dengan obat-obatan, atau bisa juga dengan sebab-sebab yang sudah kita pelajari tadi. Ya, ada orang sakit, keselio misalnya. Maka salah satu sebab yang bisa kita lakukan untuk orang yang kecekluk atau keselio atau apa misalnya uratnya beleot,
Tuhan. Karena tidaklah Allah meletakkan suatu penyakit kecuali Allah pasti meletakkan atas penyakit itu penawarnya. Ya, tidak ada penyakit di atas muka bumi ini kecuali Allah pasti meletakkan penawarnya juga, menurunkan penawarnya juga. Cuma terkadang belum ditemukan. Ya, kini ada penawarnya, cuma belum ditemukan. Allah belum memberikan ilmunya. Jadi memang terkadang Allah memberikan ilmu kepada manusia. Anda tahu itu? Kenapa orang-orang dulu ketika medis, teknologi, kedokteran belum secanggih sekarang, pengobatan-pengobatan zaman dulu, babai kita orang dulu, dari sekian banyak dedaunan-dedaunan, dari sekian banyak